Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Mutiara Erwinda dengan NIM 23011140559 dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan membuat tugas video untuk melengkapi UAS Administrasi Pemerintahan Daerah. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu mengapa pentingnya mempelajari administrasi daerah. Mempelajari administrasi daerah ini sangat penting karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan efisiensi, keadilan, dan pembangunan suatu daerah. Yang pertama tuh yaitu meningkatkan kualitas layanan publik. Administrasi pemerintahan daerah berperan langsung dalam penyelenggaraan layanan publik kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial. Dengan mempelajari administrasi pemerintahan daerah, kita dapat mengetahui cara memperbaiki kualitas layanan publik tersebut agar lebih efisien, terjangkau, dan tepat sasaran, serta dapat mencapai tujuan bersama dalam mensejahterakan masyarakat. Yang kedua ada peningkatan partisipasi masyarakat. Administrasi pemerintahan daerah yang baik membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Mempelajari sistem administrasi daerah dapat membantu masyarakat memahami cara mereka dapat terlibat di dalam perencanaan, pembangunan, serta pengawasan jalannya pemerintahan. Yang ketiga ada pembangunan daerah yang lebih telarah, di mana pemerintah daerah ini memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang ada pada suatu daerah. Memahami administrasi pemerintahan daerah membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif serta mengelola anggaran dan sumber daya yang lebih baik. Hal ini berkontribusi pada kemajuan daerah baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Yang kelima ada pengelolaan keuangan daerah yang baik, di mana administrasi pemerintahan daerah ini sangat terkait dengan pengelolaan anggaran dan keuangan daerah. Memahami bagaimana alokasi dan pengelolaan dana dilakukan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan keuangan negara. Itu yang kelima, dan yang kelima yaitu karena dengan mempelajari administrasi pemerintahan daerah, aparatur pemerintahan daerah ini baik di level eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja mereka. Ini juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih profesional dan responsif serta terhadap kebutuhan masyarakat. Baiklah, untuk soal nomor 2 yaitu apa keterkaitan pelayanan pemerintahan daerah dengan fungsi pemerintahan daerah. Pelayanan pemerintahan daerah dengan fungsi pemerintahan daerah ini adalah dua hal yang saling berkaitan karena pelayanan pemerintahan daerah merupakan implementasi dari fungsi pemerintahan daerah, di mana pelayanan pemerintahan daerah ini adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Ini bisa berupa pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan yang spesifik seperti perizinan, pengelolaan lingkungan, dan sebagainya. Terus sedangkan fungsi pemerintahan daerah itu adalah tugas pokok yang memang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Fungsi ini mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Serta dan juga keterkaitan antara pelayanan pemerintahan daerah dengan fungsi pemerintahan daerah itu dapat dilihat dari misalnya pelayanan pemerintahan daerah ini kan merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah. Misalnya kayak pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, irigasi adalah implementasi dan fungsi pemerintahan daerah. Sedangkan pelayanan kesehatan itu merupakan implementasi dari fungsi pemberdayaan masyarakat. Dan juga keterkaitan lainnya tuh seperti pada fungsi pemerintahan daerah nih kan menjadi dasar dalam menentukan jenis dan kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan memahami fungsi-fungsi pemerintahan daerah dapat merancang dan melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.
Karena tujuan utama baik dari pelayanan maupun fungsi pemerintahan daerah itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik. Pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup. Sebab itu, pemerintah daerah ini memiliki kewenangan yang luas dan dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya. Atau dengan kata lain, kayak pemerintah daerah tuh mempunyai kewenangan lah dalam mengurus rumah tangga yang ada pada daerahnya sendiri. Oleh karena itu tuh kualitas pelayanan yang diberikan menjadi sangat penting dalam mengukur keberhasilan otonomi dari suatu daerah tersebut. Baiklah, pada soal nomor 3 itu yang soalnya ketika membahas kebijakan daerah kan berarti mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi menurut saya manakah dari ketiga aspek tersebut tuh yang penting di dalam administrasi pembangunan daerah? Jika dapat memilih, saya di antara ketiga aspek yang dimana aspek ketiga ini kan saling keterkaitan dan saling melengkapi. Maka dari aspek ketiga ini saya memilih yaitu aspek perencanaan. Jadi kenapa saya memilih aspek perencanaan itu yaitu karena perencanaan ini menjadi suatu dasar dalam menjalankan administrasi pemerintahan daerah. Karena jika tidak adanya aspek perencanaan, maka belum tentu administrasi pemerintahan daerah ini dapat berjalan dengan baik. Karena perencanaan yang aturannya menjadi dasar ini tidak ada. Jadi administrasi pemerintahan daerah ini belum tentu dia bisa berjalan dengan baik. Itu semua yang dibutuhkan tuh bisa digunakan dengan baik karena dari awal tuh aspek perencanaan tuh tidak ada. Jadi bagaimana kita akan melanjutkan ke aspek pelaksanaan jika aspek perencanaan tuh saja sudah tidak ada. Karena itu jika tidak ada aspek perencanaan, aspek pelaksanaan tuh cenderung tidak telarah dan evaluasi pun akan sulit dilakukan secara objektif. Karena perencanaan ini memungkinkan pemerintahan daerah untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan panjang yang jelas. Tujuan yang terukur dan spesifik akan memudahkan identifikasi prioritas pembangunan dan pengalokasian sumber daya yang lebih efisien. Karena dalam proses perencanaan itu, pemerintahan daerah juga dapat mengidentifikasi potensi masalah dan tantangan yang akan dihadapi nantinya di dalam proses administrasi pemerintahan daerah nih, atau di dalam proses pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, langkah mitigasi dapat diambil sejak awal, karena akan mengurangi resiko pemborosan dan resiko-risiko yang akan terjadi nantinya. Dan juga pada tahap perencanaan ini kita dapat menentukan anggaran yang lebih efisien karena perencanaan yang matang membantu pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Karena tanpa perencanaan yang jelas ini lagi, pengelolaan anggaran itu bisa menjadi boros atau tidak tepat sasaran yang berpotensi menimbulkan masalah keuangan daerah. Jadi itulah kenapa perencanaan itu menjadi suatu hal yang sangat penting dan suatu hal yang saya pilih karena tanpa adanya aspek perencanaan nih belum tentu aspek pelaksanaan dan aspek evaluasi itu dapat berjalan dengan baik. Maka aspek perencanaan itu memang sangat dibutuhkan di dalam administrasi pemerintahan daerah dan menjadi hal dasar yang harus ada di dalam merencanakan sebuah proses kebijakan untuk nantinya itu akan mencapai suatu tujuan bersama dalam mensejahterakan masyarakat dan membangun otonomi daerah yang lebih baik lagi nantinya. Baiklah, sekian tugas video untuk melengkapi UAS mata kuliah Administrasi Pembangunan Daerah saya kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.